Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitik News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan untuk Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolitik News selengkapnya. Dan mengawali Agropolitik News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Saudara, pengerjaan mega proyek Pasar Induk Amung Tani Kota Batu sudah rampung 100%. Dan saat ini masih dalam tahapan pengundian nomor kios dan juga los untuk para pedagang. Dan setelah tahapan pengundian tersebut selesai, Diskumdak Kota Batu akan mengatur proses perpindahan pedagang dari pasar relokasi ke pasar induk yang rencananya akan dilaksanakan pada awal September mendatang. Sehubungan dengan proyek pembangunan Pasar Induk Amung Tani Kota Batu yang telah rampung beberapa bulan yang lalu, hingga saat ini masih dalam tahapan pengundian nomor kios dan los pedagang. Setelah tahapan pengundian tersebut selesai, Diskumdak Kota Batu akan mengatur proses perpindahan pedagang dari pasar relokasi ke pasar induk yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan September mendatang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumdak Kota Batu Eko Suhartono, di mana proses perpindahan dan penataan kios membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Sehingga pada pertengahan September, nantinya Pasar Induk Kota Batu bisa mulai beroperasi. Sedangkan untuk penataan kios diawali dengan pedagang di lantai 3, yakni zona kuliner dan apel. Selanjutnya menyusul di zona lantai 2 dan lantai 1 di hari-hari selanjutnya sampai 2 minggu ke depan. Kami memprediksikan setelah menerima ini, mereka saya kumpulkan per zonasi. Harapan kita yang lantai 3 sudah segera mulai. Karena kita ingin September sudah selesai. September. Jadi September awal ini sudah mulai. Paling nggak prediksi saya untuk menata itu butuh waktu sekitar 2 minggu. Diawali lantai 3 ini ya? Diawali lantai 3. Di samping itu, bangunan pasar yang sudah rampung sejak bulan Mei 2023 ini tampak indah dan megah. Terlebih sarana prasarana dan juga fasilitas penunjang seperti wifi, eskalator dan lain sebagainya sudah lengkap dan bisa digunakan. Begitu juga dengan area taman dan area parkir di depan pasar yang sudah tertata rapi. Selain itu, kelistrikan, lampu hingga toilet dan musola di setiap zona juga sudah bisa berfungsi dengan baik. Sehingga usai tahapan pengundian nomor kios dan los di semua zona selesai, selanjutnya para pedagang bisa menempati dan menata kiosnya masing-masing.
Tentunya pemerintah Kota Batu berharap peresmian pasar tersebut dapat dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Beralih informasi selanjutnya, untuk ketiga kalinya Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang menggelar seminar International Conference of Humanities and Social Science dengan tema Towards Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era. Isu ekonomi global berkelanjutan ini menjadi menarik lantaran menghadirkan beberapa pemateri akademisi dari universitas luar negeri. Universitas Muhammadiyah Malang UMM kembali menggelar konferensi internasional bertajuk Third International Conference on Humanities and Social Science ICHSOS. Agenda ini diprakarsai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Acara yang bertema Towards Economic Sustainability and Social Equality in the Technological Era melibatkan puluhan penulis dari berbagai negara dan digelar dengan format luring terbatas dan daring melalui aplikasi Zoom serta YouTube UMM. Konferensi ini merupakan upaya kritis para akademisi dan pemerhati lingkungan dalam mengangkat isu mengenai keberlangsungan lingkungan. Wakil Rektor 1 UMM Profesor Dr. Syamsul Arifin MSI dalam sambutannya menyebutkan bahwa selain untuk mengangkat isu bertema lingkungan, ICHSOS juga bertujuan untuk memperluas hasanah penelitian. Melalui ICHSOS, Syamsul berharap isu-isu yang dibahas dalam International Conference on Humanities and Social Science bisa menghasilkan solusi dalam keberlanjutan ekonomi global di era digitalisasi saat ini. Sebenarnya kan acara tahunan ya, semacam annually conference, dan untuk tahun ini sudah masuk the third conference ya, tahun ketiga. Ini lebih membicarakan soal isu sustainability ya, pembangunan, dan ini inline atau berhubungan ya erat dengan capaian Universitas Muhammadiyah Malang, di mana UMM ini tahun ini mendapatkan pengakuan ya dari Bappenas sebagai SDG Center, ya, SDG Center, dan ini juga sedang disiapkan agar bisa diajukan ke UNESCO ya, bahwa UMM ini memiliki kemampuan di bidang pengembangan pengetahuan ya, research. Melalui ICHSOS ada beberapa isu global yang coba ditersangka oleh masing-masing pembicara, baik dari UMM maupun pembicara dari para akademisi perguruan tinggi luar negeri. Subtema konferensi mencakup pertumbuhan ekonomi, akuntabilitas dan resiko keuangan, manfaat mitigasi perubahan iklim bagi lingkungan, ekonomi dan sosial, mitigasi emisi karbon, penghitungan emisi karbon, pengelolaan tanpa limbah, kebijakan dan perencanaan lingkungan, sistem pengambilan keputusan dan pendukung keputusan untuk manajemen resiko dan bencana, diplomasi hijau, kebijakan hijau, tata kelola lingkungan, keterlibatan sosial, inklusi keuangan, kota berkelanjutan, kebijakan inovasi, tata kelola perkotaan, komunikasi untuk isu-isu lingkungan hidup, hingga pekerjaan sosial ramah lingkungan. Sustainable Development Programs, program berkelanjutan SDGs sendiri merupakan komitmen para pemimpin dunia untuk mampu membela dunia secara berkelanjutan. Tak terkecuali Indonesia yang ikut berpartisipasi, meski saat ini berada di peringkat 92 berdasarkan indeks SDGs. Tujuan dari seminar internasional ini adalah untuk mengundang semua pihak yang mempunyai ketertarikan terhadap isu-isu global mengenai sosial teknologi dan sosial humaniora. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sistem pendidikan dan pelatihan, menambah wawasan seluruh pemangku kepentingan pada seminar internasional dan pembukaan. Forum internasional di mana para peserta mempunyai kesempatan untuk menyampaikan gagasan, pengalaman, keahlian, dan pengetahuan mengenai isu-isu global, mengenai teknologi sosial, praktik, dan pengembangan pendidikan sebagai upaya pengembangan mutu di bidang pendidikan dan pelatihan. Pandemi itu kan kemarin kan ekonomi kan terdistorsi yang agak berat mas ya. Ekonomi dunia global itu kan macet. Nah sudah mulai new normal, kemudian kita pengen ide-ide melalui konferensi itu ide-ide new normal dan lain sebagainya, sehingga ekonomi lebih sustain buat sebuah negara. Itu kita pengen itu yang lebih
muncul UMM ingin memunculkan ekonomi baru gitu, ekonominya lebih sustain, lebih kuat, lebih tangguh. Dari Kota Malang, Saiful Akbar Atifi melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan beberapa informasi menarik lainnya. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agroberita News dan kita masuk ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Saudara, pelantikan Ketua Umum PBSI Kota Batu periode 2022-2026 akhirnya berhasil dilaksanakan meskipun dengan sedikit keterlambatan. Acara pelantikan ini berlangsung di Warung Wareg Kota Batu dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk perwakilan dari KONI Kota Batu dan PBSI Jawa Timur. Setelah penantian, akhirnya pelantikan Ketua Umum PBSI Kota Batu periode 2022 hingga 2026 berhasil dilaksanakan. Meski dengan adanya keterlambatan, namun acara ini sukses digelar dan bertempat di Warung Wareg Kota Batu. Dengan adanya pelantikan ini diharapkan akan membawa angin segar bagi PBSI Kota Batu dan mengakselerasi peningkatan prestasi di bidang olahraga bulu tangkis, khususnya di tingkat Provinsi Jawa Timur. Salah satu tujuan utama dari kepengurusan baru PBSI Kota Batu adalah meningkatkan prestasi di dunia bulu tangkis. Menurut Saiful Imaduddin selaku Kabid Organisasi Pemprov Jawa Timur, prestasi PBSI Kota Batu sudah cukup baik di tingkat Jawa Timur, dengan beberapa atletnya berhasil meraih prestasi di Porprov Jawa Timur. Namun dengan adanya kepengurusan baru ini, akan lebih mampu menghasilkan lebih banyak atlet yang dapat memberikan kontribusi medali bagi Kota Batu di ajang olahraga di masa mendatang. Hari ini adalah pelantikan Ketua Umum PBSI Kota Batu, di mana masa periode tahun 2022 sampai 2025. Seharusnya memang ada keterlambatan, tapi hari ini baru bisa dilaksanakan. Dari Provinsi Jatim, Pak, harapan kepada pengurus baru? Harapannya ya tujuan utamanya di pengurus PBSI yang baru adalah meningkatkan prestasi. Bagaimana prestasi yang sekarang sebetulnya sudah lumayan cukup baik di tingkat Jawa Timur. Beberapa atletnya juga sudah ada yang masuk ke Porprov Jawa Timur, dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi atlet-atlet dari Batu yang bisa menyumbangkan atletnya di Jawa Timur.
Ketua KONI Kota Batu juga berpendapat kesehatan organisasi PBSI Kota Batu lah yang merupakan kunci utama untuk meraih prestasi yang lebih baik. Dengan organisasi yang kuat, maka peluang untuk meraih prestasi gemilang akan lebih terbuka lebar. Terima kasih. Salam olahraga. Saya sampaikan kepada pengurus PBSI Kota Batu yang baru dilantik. Pertama saya ucapkan selamat. Bagaimana bahwa ketua nanti bisa membawa menjadi nakoda yang baik untuk bisa mengantarkan pengurus ini untuk mencetak atlet-atlet terbaik. Saya lihat di Batu ini untuk masalah proses latihan-latihan atau untuk pembibitan sebagainya sudah cukup baik. Memang membentuk atlet itu memang perlu proses, perlu waktu. Sehingga dengan harapan saya bahwa fasilitas yang sudah ada, manfaatkan sebaik-baiknya, coba nanti mencari bibit-bibit mulai dari sekolah dasar sampai kepada sekolah-sekolah tingkat SMA dan sebagainya. Di periode 2022 hingga 2026 ini fokus utama Ketua Umum PBSI Kota Batu dalam pembinaan olahraga bulu tangkis adalah pada usia dini, anak pemula dan remaja. Ia mengatakan bahwa target PBSI adalah meraih juara di tingkat provinsi dan berharap dapat mendapat prestasi di tingkat nasional. Kris Susanto selaku Ketua Umum PBSI Kota Batu mengatakan bahwa PBSI Kota Batu akan berfokus pada pembinaan sekitar 20 atlet yang akan diberikan pelatihan khusus menuju prestasi. Namun kesempatan untuk bergabung dan berlatih akan tetap terbuka untuk lebih banyak atlet melalui program pembentukan P3B3, Pusat Pembinaan dan Pelatihan Bulu Tangkis baru di desa-desa. Kami dari PBSI Batu fokus dengan pembinaan usia dini, anak, pemula, dan remaja. Target kami adalah kami bisa menjuarai tingkat provinsi dan alhamdulillah syukur kalau nanti bisa ke nasional. Pemusatan latihan secara serius tetap kami gembleng untuk menciptakan pelatihan yang serius untuk mendapatkan atlet yang berprestasi. Kedepannya kami coba akan memberikan pusat di usia dini dan anak supaya ada regenerasi dari usia remaja, kemudian berikutnya disusul dengan usia dini dan anak. Jadi nanti harapan saya prestasi ini akan berkelanjutan. Dengan semangat baru dan komitmen yang kuat dari kepengurusan baru PBSI Kota Batu, diharapkan bahwa prestasi olahraga bulu tangkis di tingkat lokal dan regional akan semakin mencuat di masa yang akan datang. Semua pihak berharap bahwa pelantikan ini akan membawa dampak positif yang besar bagi perkembangan olahraga di Kota Batu. Dari Kota Batu, Vicky News Sport ATV melaporkan. Sementara itu, atlet muda Kota Malang berharap agar e-sport bisa masuk dalam ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan atlet untuk terus berkembang. Atlet muda Kota Malang berharap agar e-sport bisa masuk dalam ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan atlet untuk terus berkembang. Para atlet muda e-sport Kota Malang rutin mengikuti berbagai kompetisi minor yang ada di Kota Malang. Hal ini semata untuk menyalurkan hobi dan sarana latih tanding dengan atlet lain. Meski memiliki sejumlah prestasi yang bergengsi, para atlet muda berharap agar ada ekskul e-sport di sekolah sehingga lebih memudahkan untuk mengasah kemampuan. Kalau untuk ekskul masih belum ada perizinan dari sekolah. Kalau untuk prestasi ya lumayan lah. Nah, mungkin bisa sebutkan salah satunya mungkin. Salah satunya Piala Bupati. Piala Bupati tahun berapa ya? Tahun ini bulan Juni. Juara berapa? Juara 1. Juara 1 ya. SMP 3 Pak? Harapannya lebih didukung lagi lah. Betul ya? Mungkin seenggaknya ada ekskulnya apa gitu, didukung lah. Banyak yang main ya. Ada sekitar berapa mungkin? Sekitaran puluhan ada. Puluhan lah.
Ahmad merupakan atlet kelas 9 yang menjuarai Piala Bupati Cup 2023 dari kategori Mobile Legends. Diharapkan dengan dukungan dari sekolah, Ahmad dan atlet e-sport lainnya dapat meningkatkan kualitas dan berprestasi. Dari Kota Malang, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News. Kita masuk informasi selanjutnya. Saudara, berdasarkan hasil pembahasan bersama antara tim anggaran dan badan anggaran DPRD, telah disepakati pokok-pokok rancangan perubahan KUA tahun 2023, yang antara lain terbagi dalam arah ekonomi kebijakan asumsi makro, serta arah kebijakan pendapatan. Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara tim anggaran dan badan anggaran DPRD, telah disepakati pokok-pokok rancangan perubahan KUA tahun 2023, yang antara lain terbagi dalam arah ekonomi kebijakan asumsi makroekonomi, serta arah kebijakan pendapatan. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Payawai dalam sambutannya di rapat paripurna bersama dengan DPRD Kota Batu serta Forkopimda dan jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, bahwa terkait dengan ranah ekonomi kebijakan asumsi makroekonomi akan diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah dan menurunkan angka inflasi daerah, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim dan pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk indeks pembangunan manusia melalui kebijakan dan prioritas belanja daerah yang difokuskan pada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, terutama sektor unggulan daerah yang meliputi pariwisata, pertanian, UMKM, dan investasi.
Untuk arah kebijakan pendapatan asli daerah diarahkan antara lain peningkatan target pendapatan daerah, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan secara terukur dan terencana serta memiliki kepastian hukum sesuai kondisi perekonomian daerah dengan memperhatikan potensi pendapatan serta tidak memberatkan masyarakat dan juga mengembangkan kebijakan pendapatan daerah melalui pemetaan dan penguatan database serta penguatan regulasi teknis termasuk penetapan teknologi informasi dalam sistem pemungutannya, serta perluasan sumber-sumber penerimaan daerah melalui optimalisasi kinerja BUMJ dan pemanfaatan aset daerah serta kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat. Sedangkan pendapatan transfer dirasa perlu ada penyesuaian pendapatan transfer dengan adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat melalui sumber dana TDF atau Treasury Deposit Facility, bantuan keuangan khusus dan dana bagi hasil pajak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Saudara, berkaitan dengan rencana launching dan juga pengoperasionalan Balai Uji Kir Kota Batu, persiapan sampai saat ini terus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batu untuk mencari dan memaksimalkan pelayanan di UPT Balai Uji Kir Kota Batu. Berkaitan dengan rencana launching dan pengoperasionalan Balai Uji Kir Kota Batu, persiapan sampai saat ini terus dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batu untuk mencari dan memaksimalkan pelayanan di UPT Balai Uji Kir Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batu, Gadis Dewi Primandasari, bahwa saat ini Balai Uji Kir sendiri masih terus melaksanakan uji coba, di mana uji coba harus dilakukan terlebih dahulu sebelum nantinya akan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat ke depannya. Sehingga proses-proses yang harus dilalui dalam pengujian kendaraan dapat dilakukan dengan cepat dan benar. Gadis Dewi Primandasari sendiri menjelaskan bahwa adanya uji coba yang dilaksanakan Balai Uji Kir ini dilakukan untuk dapat menentukan strategi dalam proses pelayanan masyarakat yang cepat dan efisien tanpa mengurangi fungsi alat uji, yang mana kelayakan kendaraan menjadi prioritas dalam pengujian kendaraan di tempat ini. Iya, kita kan sekarang sudah mulai uji coba. Uji coba kita kan harusnya uji coba dulu sebelum kita melakukan pelayanan kepada masyarakat kan ya. Jadi masyarakat pun bisa kini pun meladeni masyarakat juga enak juga nggak menunggu terlalu lama kan. Biasanya kalau Balai Uji Kir, oh ini ada proses ini kayak gitu. Berarti kan uji cobanya sampai kapan Bu? Maksudnya proses uji cobanya? Kita sampai sekarang masih proses uji coba juga Mbak. Jadi menemukan ini di mana, strategi kayak gimana gitu loh, biar kita melayani masyarakat itu juga dengan cepat. Kan kita dituntut untuk pelayanan yang cepat juga, tanpa mengurangi ini ya Mbak, tanpa mengurangi kegunaan alat juga. Kita kan harus kelayakan kendaraan pun juga kita harus utamakan kan, karena ini keselamatan kendaraan juga. Bu, terus Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Kembali informasi seputar kriminalitas, saudara, jajaran Sat Narkoba Polres Nganjuk mengungkap 15 tersangka jaringan pengedar berbagai jenis narkoba. Salah satu pengedar dari 15 tersangka lainnya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Jajaran Sat Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap dan menangkap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam jaringan pengedar berbagai jenis narkoba di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pengungkapan dan penangkapan 15 tersangka jaringan pengedar narkoba berbagai jenis tersebut digelar dalam operasi Tumpas Semeru selama 2 pekan oleh jajaran Sat Narkoba Polres Nganjuk. Merupakan hasil dari upaya penyelidikan yang intensif dan kerjasama dengan masyarakat. 15 jaringan pengedar ini diduga telah beroperasi selama beberapa bulan terakhir, menyebarkan barang haram di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, termasuk sabu-sabu, ganja, dan pil double L atau koplo. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya serbuk sabu sejumlah 7,27 gram, ganja sebanyak 36 gram, dan obat keras berbahaya hasil diamankan diantaranya serbu 555 butir. Para
Ganja sebanyak dijalankan aksinya di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bagor dan Kecamatan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk. Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad mengatakan pengungkapan para pengedar adalah bukti nyata komitmen dalam memberantas peredaran obat terlarang di masyarakat dan kerja keras untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Hasil operasi Tumpas Narkoba Semeru 2023 yang kita laksanakan kurang lebih 12 hari ya. Dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023. Pada kesempatan ini kami sampaikan berdasarkan informasi kerjasama dengan masyarakat sekitar ya, laporan-laporan baik melalui medsos ya, WA lapor Kapolres, terus terang ada yang WA ke Instagram kita juga, Polres juga ada yang DM ya, masyarakat melaporkan ada juga peredaran apa ya, kita tindak lanjuti. Ada beberapa TO yang kita laksanakan, di mana kesimpulan akhirnya ada 11 laporan polisi ya, ada 11 laporan yang kita tindak lanjuti dengan tersangka berjumlah 15 orang yang sudah kita amankan. Jelas kenapa kami bilang sudah kita amankan, karena proses ini tidak berhenti sampai di sini. Kita akan cari ya, sampai dengan atasnya lagi ya. Dia dapat dari mana, kemudian daerah mana, itu akan kita ungkap sehingga kita fokus untuk menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka ini mendekam di balik jeruji tahanan Polres Nganjuk minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Nganjuk, Yan ATV melaporkan. Ya, kita beralih informasi selanjutnya. Daharan Pawon Sarijoyo, sebuah kedai kopi yang terletak di Jalan Indragiri nomor 3 Pesanggerahan, Kota Batu. Tempat ini menawarkan pengalaman minum kopi yang unik dan menarik dengan kopi wali. Berkonsep Jawa tradisional dan juga banyak memiliki ragam menu khas makanan Jawa. Dan juga selain kopi walik yang khas, juga ada mimetik varian es. Dan warung ini beroperasi sejak tahun 2022 yang lalu. Seperti apa saja fasilitasnya, berikut liputannya. Daharan Pawon Sarijoyo, sebuah kedai kopi dan resto yang terletak di Jalan Indragiri nomor 3 Pesanggerahan, Kota Batu. Berkonsep Jawa tradisional yang sangat kental, terlihat dari bentuk bangunannya dan penyajiannya yang khas dengan masakan Jawa. Menawarkan pengalaman minum kopi yang unik dan menarik dengan kopi walik. Kopi walik merupakan salah satu minuman khas yang dihadirkan oleh Daharan Pawon Sarijoyo yang memiliki karakteristik unik dan cita rasa yang khas hasil olahan kopi lokal Robusta dan Arabica. Suasana yang nyaman dan tenang di dalam kedai kopi ini membuat pengunjung betah untuk menikmati secangkir kopi walik yang enak. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati beberapa minuman khas varian es ketan dan es mentimun, serta makanan khas Jawa dengan harga mulai dari Rp8.000 hingga Rp40.000 saja. Kopi walik merupakan campuran antara kopi Arabica dan Robusta yang berkualitas tinggi. Dengan cara minumnya gelas dibalik, hal ini menjadi ciri khas di tempat yang satu ini. Biji kopi yang digunakan dipilih dengan hati-hati dan diproses dengan teknik yang tepat agar menghasilkan kualitas rasa yang terbaik. Proses pembuatan kopi walik juga melibatkan sentuhan keterampilan barista profesional, sehingga setiap cangkir kopi yang disajikan memiliki aroma dan rasa yang khas. Selain rasa yang enak, kopi walik juga memiliki penampilan yang menarik. Kopi ini disajikan dalam gelas khusus dengan cara yang unik saat menikmatinya, sehingga memberikan pengalaman visual yang menarik bagi pengunjung. Kopi walik juga dapat disajikan dengan berbagai variasi seperti kopi susu walik, kopi walik es, atau kopi walik hangat sesuai dengan selera masing-masing pengunjung. Dalam menyajikan kopi walik, Daharan Pawon Sarijoyo memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung, tidak hanya fokus pada rasa yang enak, tetapi juga pada penampilan dan pengalaman visual yang menarik. Kopi walik juga memiliki ciri khas dalam proses penyeduhan yang dilakukan oleh barista terlatih. Cara penyeduhan yang dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan metode yang tepat memberikan hasil penyeduhan yang sempurna dengan tingkat kepekatan dan keasaman yang pas. Mulai grand opening tanggal 24 Desember tahun
disajikan di sini itu sangat istimewa sekali. Saya rasa untuk pengunjung-pengunjung lokal dan wisatawan untuk view-nya sendiri yang bisa diambil itu sangat memuaskan lah. Nah, untuk makanan sendiri yang kami sajikan di sini juga sesuai dengan konsep-konsep Jawa. Nah, ada kuah kelo yang dipadukan dengan asapan. Itu saya rasa dengan lidahnya orang manca dan orang lokal itu sangat cocok sekali karena ada paduan asin, pedas, manis, gurih itu jadi satu dengan nuansa batu yang dingin itu sangat menggugah selera lah, intinya seperti itu. Kehadiran Kopi Walik di Daharan Pawon Sarijoyo mendapat respon positif dari pengunjung. Mereka tertarik untuk mencoba kopi yang unik dan menarik ini. Beberapa pengunjung bahkan mengatakan bahwa kopi Walik di Daharan Pawon Sarijoyo merupakan kopi terbaik yang pernah mereka cicipi. Tak hanya itu saja, tempat ini juga menawarkan menu lain masakan khas Jawa serta semi tradisional, serta memiliki fasilitas pengunjung seperti musola, area parkir, room meeting dengan kapasitas 30 orang yang didukung dengan suasana view pegunungan dan persawahan masyarakat sekitar. Bagi kalian yang hobi fotografi, tempat ini sangat cocok untuk pemotretan karena bentuk bangunannya instagramable. Kedai kopi Non Resto ini benar-benar memberikan pengalaman yang unik dan menarik. Daharan Pawon Sarijoyo berkomitmen untuk terus menghadirkan kualitas kopi Walik terbaik kepada pengunjungnya. Mereka juga ingin menjadi tujuan favorit bagi pecinta kopi di Batu yang mencari pengalaman minum kopi yang berbeda. Bagi kalian yang ingin mencoba kopi Walik di Daharan Pawon Sarijoyo, kedai kopi ini terbuka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Pengunjung dapat menikmati secangkir kopi Walik yang enak dengan harga yang terjangkau, serta makanan khas Jawa lainnya. Dengan adanya inovasi seperti kopi Walik, diharapkan pengunjung dapat lebih mengapresiasi dan mendukung usaha kuliner lokal di Kota Batu. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan berikutnya bisa kami informasikan untuk ada perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.